numerasi untuk membuat soal literasi numerasi, karena memang kita sendiri pun literasi numerasi kan sudah turun. Nah, alhamdulillah seperti itu ya. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran, kedua menentukan indikator kompetensi literasi, ketiga menentukan materi atau stimulus asesmen, keempat merakit soal. Nah, ini komponen asesmen literasi numerasi. Kalau literasi sendiri ada konten, teknik informasi, kalau kognitifnya ada menumbuhkan informasi dan sebagainya. Sedangkan kalau numerasinya ada bilangan, pengukuran geometri, ada data, ada aljabar. Ini proses kognitif ada pemahaman, aplikasi sampai penalaran. Ya, dari L1, L3 sampai 4. Contohnya Pak? Nah, ini untuk stimulusnya ya. Contohnya stimulus diberi judul kalimat menarik ya, untuk membaca untuk mendorong peserta didik membaca stimulus sesuai dengan usia atau pengalaman perkembangannya. Dan usahakan stimulus ini tidak mengandung unsur iklan atau syarat, nggak boleh Bapak Ibu. Dan kalau bisa, ini berdasarkan kehidupan nyata sehari-hari anak-anak kita. Jadi biar anak-anak kita bisa tarik itu stimulusnya. Nanti lebih lengkapnya kita di program Kamis Belajar ya. Ini hanya saya buat ini aja. Nah, untuk rumusannya ya Bapak Ibu, rumusan indikator dalam pembuatan stimulusnya. Ini ABCD. ABCD ini kan di RPM Bapak itu ada nih. Di mana ada audiens peserta didiknya, behaviornya, ada kondisionalnya, ada degree-nya. Ya hasil yang kita capainya. Terus ada. Ini contohnya Mas. Nah, ini contohnya. Bila soal terdapat stimulus disajikan dengan gambar atau tabel atau grafik, nah siswa dapat menentukan apa nih kan hasil gambar atau terus dengan tepat. Kalau bila soal tidak terdapat stimulusnya akan bentuknya seperti ini. Siswa dapat membedakan ya dengan tepat. Ini tidak stimulus. Diharapkan di sini kita ada stimulusnya ya Bapak Ibu, supaya nanti anak-anak terbiasa apalagi mau menghadapi TKA. Nah, untuk bentuk-bentuk soalnya dalam literasi numerasi ini ada 3 bentuk soal. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat sama uraian. Itu untuk bentuk soalnya. Nah, ini pilihan gandanya. Kalau pilihan ganda ya, kita kan kalau SD berarti opsinya hanya ada D. Sedangkan SMA biasanya ada E sampai E. Ini ada ketentuan penulis soalnya untuk PD, sebisa mungkin dari segi materi, koreksi dan bahasa. Di sini harus benar-benar pilihan ganda homogen dan logis Bapak Ibu ya. Ini pilihan ganda kompleksnya. Bapak Ibu untuk pilihan ganda kompleksnya sendiri, kita bisa baca-baca Bapak Ibu ya. Ini saya hanya ini aja sebentar. Soalnya dari di sini, tapi saya buka kemarin hanya bentuknya soal SMK, jadi saya nggak contohkan karena bentuknya soal SMK, nggak ada soal SD. Nah, ini bentuk soal pilihan ganda kompleks. Ya, ketentuannya kalau pilihan ganda kompleks sudah jelas Bapak Ibu. Kalau andaikan pilihannya ada pilihannya ada ternyata 3 sampai 5 dengan 2 pilih jawaban benar, ya jawabannya benar 2 nih. Berarti yang 3 salah. Sedangkan hanya salah satu doang yang benar, seharusnya kan 2 benar. Tapi satu doang menjawab berarti anak pokoknya 0. Ini pada TKA seperti ini. Sedangkan kalau dengan pilihan jawabannya benarnya lebih dari 2, ini Bapak ya, lebih dari 2 diberi skor 2 bila semua jawaban benar. Jika salah satu bila jawaban benar ini sampai 4. Dan 0 bila jawabannya salah atau kurang dari 3. Ini bentuk uraiannya ya, untuk esai dan uraian seperti ini. Soal yang menentukan jawaban untuk mengumpulkan atau mengekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Nah, kita sajikan pedoman skorannya, terus bagi acuan dalam memberikan skor untuk uraian sama singkatannya ya, singkat. Sedangkan kalau PG sama pilihan ganda kompleks benar salah kan kita biasanya tidak ada pedoman skornya ya, langsung di soalnya. Tapi kalau bisa singkat sama uraian itu harus ada pedoman skoran supaya kita bisa mengoreksinya. Kira-kira anak itu benar skornya berapa? Kalau kita menjawab benar sesuai undangan kita berarti benar semua. Tapi kalau kita hanya ini agak nyerempet nih, kita kasih poin berapa? Ini Bapak Ibu ya untuk kaidahnya, penulisannya.
Udah itu aja Bapak Ibu ya, nggak usah banyak. Nanti kita di kampus belajar ya, saya akan contohkan. Ini hanya buat pengindasan aja. Ini untuk kelas rendah. Kalau semuanya harus ada stimulus, ya. Harus ada stimulus Bapak ya. Ya, harus. Gitu. Ini itu aja Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.